Di video sebelumnya, aku udah ceritain tentang kejadian mengerikan yang dialami Aldo saat ditinggal sendirian di rumah tua yang ada di tengah perkebunan karet terbengkalai. Nah, sekarang aku bakalan cerita kemana sebenarnya Sandi dan apa alasan Sandi tidak kembali ke rumah perkebunan malam itu. Untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh nonton dulu video aku yang ada di bawah ya, yang judulnya Perkebunan Karet Terbengkalai di Sumatera. Nah, sekarang aku mulai ceritanya versi Sandi. Jadi siang itu, Sandi, Aldo, dan Pak Rahman sedang beristirahat duduk-duduk santai di rumah perkebunan setelah berkeliling hutan mengambil sampel-sampel yang dibutuhkan untuk perusahaan. Kala itu, setelah selesai makan siang, Aldo berpamitan masuk ke kamarnya karena dia terlihat sangat kelelahan. Maklum ya, mereka baru saja sampai setelah perjalanan panjang dari Jakarta, terus langsung ke perkebunan ini yang adanya di tengah hutan. Parahnya, saat malam yang seharusnya mereka istirahat, mereka justru diganggu makhluk halus. Dan sekarang mereka ini baru saja kembali berkeliling hutan. Jadi wajar banget kalau Aldo lelah. Karena walaupun mereka ini ibaratnya bareng terus, tapi selama perjalanan dari Jakarta sampai ke tujuan, Sandi lebih banyak tidur. Sementara Aldo sama sekali nggak tidur. Jadi ya mungkin karena itu, Sandi jadi lebih segar dibanding Aldo. Sementara Aldo di kamar, Sandi masih duduk melepas lelah di ruang tengah bersama Pak Rahman. Waktu itu jam 2 siang, dan matahari sudah condong ke bagian barat permukaan bumi. Namun sengat panasnya masih agak galak. Sepoi-sepoi angin perkebunan bertiup perlahan, seperti menetralisir udara supaya tidak terlalu panas. Wah, lahannya benar-benar kotor ya Pak, kata Sandi membuka percakapan dengan Pak Rahman. Kan udah saya bilang, perkebunan ini memang udah lama banget gak ada yang ngurus. Saya juga kesini cuma sekali-sekali aja mas, jawabnya. Iya juga sih Pak. Yang pasti, kalau nanti kantor kami jadi beli lahan ini, bakal banyak banget yang harus dilakukan dulu sebelum menggarap pohon karetnya. Bener mas, dan juga banyak bagian yang harus ada peremajaan, lanjut Pak Rahman. Dan apa yang dikatakan Pak Rahman emang bener. Setelah tadi mereka melihat-lihat dan berkeliling ke beberapa bagian lahan, Sandi berkesimpulan kalau perkebunan ini memang sudah lama tidak terurus. Bahkan hampir di seluruh sela-sela pepohonan tertutup rumput liar dan semak belukar. Jadi benar-benar kotor banget. Kata Pak Rahman juga, mereka itu tadi hanya berkeliling sekitar 1/4 dari luas lahan keseluruhan. Jadi masih banyak yang gak sempat mereka kunjungi. Tapi keadaannya ya kurang lebih sama. Dan tadi Sandi serta Aldo sempat berdiskusi sedikit. Dan berdasarkan hasil analisa dari sekilas survei yang udah mereka lakukan, sebenarnya perkebunan ini sangat layak untuk dijadikan investasi perkebunan. Karena tanahnya sangat subur. Pengairannya juga cukup, yang berasal dari sungai besar yang ada di belakang. Jadi intinya, Sandi dan Aldo akan memberikan laporan yang bagus. Dan itu adalah penilaian mereka secara profesional pekerjaan. Tapi mereka juga punya ganjalan. Dan hal ini adalah ganjalan yang sangat tidak bisa dibuktikan di atas kertas. Di mana hal itu tentu saja akan sulit buat mereka jelaskan ke manajemen nantinya. Karena entah apa yang akan mereka tulis di laporan kerja jika itu menyangkut hal-hal tak kasat mata. Walaupun sebenarnya dengan gambaran bahwa perkebunan ini adalah perkebunan yang telah lama terbengkalai selama bertahun-tahun, jauh dari pemukiman, serta dikelilingi hutan belantara, udah cukup banget bagi manajemen membayangkan betapa menyeramkannya tempat ini. Tapi tentu saja poin-poin ini tidak akan dilirik. Fokus mereka akan lebih merinci ke seberapa potensialnya perkebunan ini jika dibeli. Pak, nanti saya ikut ke kota ya. Ada beberapa kebutuhan yang harus saya beli, kata Sandi. Jadi jam 3 sore itu tiba-tiba muncul ide itu di kepala Sandi, yaitu ikut Pak Rahman ke kota. Karena menurutnya mereka harus membeli beberapa kebutuhan yang diperlukan untuk tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Oh gitu, ya sudah, ayo kita jalan, mumpung masih terang, jawab Pak Rahman.
Menurut Sandi juga begitu. Selagi masih siang, masih ada waktu untuk pulang pergi ke kota. Jadi masih cukup waktu untuk kembali lagi sebelum maghrib. Bang Aldo gak diajak? Tanya Pak Rahman. Gak usah lah Pak, capek banget dia. Kasian. Sebelum maghrib juga saya kan udah nyampe sini lagi, kata Sandi. Jadi Sandi ini gak tega untuk membangunkan Aldo. Karena menurutnya Aldo itu lebih baik istirahat aja. Toh Sandi juga akan udah balik lagi selama 2 jam. Oh, ya sudah, yuk kita berangkat sekarang, ucap Pak Rahman. Gak berlama-lama, dalam hitungan menit mereka sudah berada di atas motor masing-masing. Kemudian pergi meninggalkan rumah. Dimulailah perjalanan menuju kota. Mereka menyusuri jalan tanah membelah perkebunan karet. Waktu itu pukul 3 lebih sedikit. Udara panas berubah cenderung hangat. Garis kuning keemasan sinar mentari terlihat menembus di sela-sela rapatnya pepohonan, sehingga menerangi sekitar. Melaju dengan kecepatan sedang, sesekali Pak Rahman setengah berteriak dari atas motornya untuk memberitahu informasi yang belum dia sampaikan. Ini adalah cara berbincang yang agak susah memang, tapi Sandi tetap memberikan tanggapan sebisanya. Tentu saja dengan berteriak juga. Di samping harus mendengarkan omongan Pak Rahman sesekali, Sandi juga harus tetap memperhatikan jalan. Harus menghafal jalan yang mereka lalui agar nanti perjalanan pulang tidak tersesat. Tapi sejauh ini perjalanannya hanya lurus-lurus saja, belum menemui persimpangan. Jadi mudah bagi Sandi untuk menghafalnya. Barisan pepohonan karet yang teratur membuat Sandi yang sedang berjalan di tengahnya seperti melihat banyak terowongan panjang di kanan dan kiri jalan. Pokoknya indah banget pemandangannya. Kira-kira hampir 1 jam perjalanan, tiba-tiba Pak Rahman menghentikan motornya. Bang Sandi, ini persimpangan satu-satunya setelah perkebunan karet selesai, sebelum kita masuk hutan. Kalau ke sana, jalan menuju kampung terdekat. Begitu kata Pak Rahman, sambil tangannya menunjuk ke arah kiri. Ingat ya, di persimpangan ini, nanti Bang Sandi ambil ke kiri kalau dari kota, kata Pak Rahman menegaskan lagi. Iya Pak, iya, jawab Sandi dengan mimik serius. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, setelah persimpangan itu mereka langsung masuk ke wilayah hutan. Hutan ini masih sangat rindang. Pepohonannya bahkan lebih rapat dari perkebunan karet. Bermacam-macam jenis pohon besar berdesakan mengisi suburnya tanah pedalaman. Udara yang terhirup juga lebih segar, lebih bersih dan menyejukkan. Tapi tetap sama, keadaannya sangat sepi. Bahkan selama perjalanan, mereka belum menemui manusia lain, baik yang searah maupun berlawanan. Nah, ini persimpangan satu lagi. Kalau ke arah kanan, itu menuju jalan lintas Sumatera. Tapi kalau yang ke arah kiri, itu arah ke Lampung Selatan. Jadinya kita lurus, kata Pak Rahman. Ketika mereka lagi-lagi berhadapan dengan persimpangan, setelah sebelumnya menembus hutan. Jalan yang mereka lalui ini pun mulai lebih besar, kira-kira sudah seukuran satu lintasan mobil kecil, walau masih berupa jalan tanah. Mereka lagi-lagi melanjutkan perjalanan. Dan sepertinya persimpangan tadi merupakan batas akhir dari wilayah hutan, karena setelah itu mereka mulai menemui rumah penduduk. Dan emang benar, rumah penduduk yang tadinya berjauhan lama-lama menjadi rapat. Hingga akhirnya hampir jam 4:30 mereka sampai juga di kota. Bang Sandi, kalau mau belanja kebutuhan di toko ini aja, lengkap, semua ada. Jadi Bang Sandi gak perlu kemana-mana lagi, kata Pak Rahman ketika mereka berhenti di satu toko yang agak besar. Toko itu letaknya di pinggir jalanan kota. Satu toko yang sepertinya menjual banyak barang. Jangan lama-lama tapi ya Bang, takut keburu gelap. Jalan balik masih hafal kan? Tanya Pak Rahman lagi. Iya, masih hafal Pak, gampang kok, jawab Sandi. Hati-hati ya, kalau nanti nyasar atau lupa jalan, balik lagi aja ke rumah saya. Iya Pak, iya, makasih ya. Setelah itu Pak Rahman pun melanjutkan perjalanan ke rumahnya, yang beliau bilang hanya tinggal beberapa menit lagi untuk sampai. Sementara itu, seorang bapak berumur sekitar 50 tahun menyambut dengan ramah ketika Sandi masuk ke dalam toko. Mau cari apa, Dek?
Tanya si bapak dengan senyum mengembang di wajah. Sandi pun membalas senyum dan menyapa dengan ramah juga. Kemudian menyebutkan beberapa barang yang Sandi dan Aldo butuhkan. Gak lama, hanya beberapa belas menit saja, akhirnya barang-barang yang mau dibeli sudah terbungkus siap bawa, tinggal bayar. Sepertinya adik ini bukan dari sini ya? Dari luar kota tampaknya. Dari mana, Dek? Akhirnya si bapak toko menanyakan pertanyaan yang sepertinya sudah sejak awal ingin ditanyakan. Oh, iya Pak, saya dari Jakarta, jawab Sandi. Nah kan, benar saya. Ada keperluan apa Dek kesini? Tanya bapak itu lagi. Saya dan teman saya lagi survei lokasi Pak, ditugaskan oleh perusahaan tempat kami kerja. Oh, begitu. Survei di mana? Di perkebunan karet yang di belakang itu loh Pak. Perkebunan karet yang di belakang hutan itu? Tanya bapak itu lagi. Tapi kali ini dengan mimik yang berbeda. Ada semacam ketegangan di wajahnya. Benar Pak? Menginap di sana rupanya? Iya Pak. Mungkin 1 atau 2 malam ini kami menginap di rumah yang ada di perkebunan karet itu. Bapak tahu? Saya tahu Dek. Tapi kalau bisa ya, menginapnya di kota sini aja, jangan di sana. Kata si bapak. Gak apa-apa Pak, biar proses pekerjaan kami cepat selesai. Makanya kami menginap di sana, jawab Sandi. Raut wajah yang ditunjukkan oleh si bapak ini membuat Sandi gak mau melempar pertanyaan yang sebenarnya udah di ujung lidah. Karena sepertinya Sandi udah tahu jawabannya. Jawaban yang sangat mungkin akan membuat cemas dan juga takut. Terus, setelah dari sini, adik langsung kembali ke perkebunan lagi? Tanya bapak toko itu. Iya Pak, saya harus balik lagi. Teman saya sendirian di perkebunan, jawab Sandi. Ya sudah, jalanlah sekarang. Jangan sampai keburu gelap. Hati-hati. Apalagi kalau ketemu persimpangan. Pilih jalan yang benar. Nah, pada kalimat terakhir, bapak ini sangat jelas menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Pokoknya rasa cemasnya tergambar jelas. Di persimpangan, pilih jalan yang benar. Entah kenapa kalimat itu seperti digarisbawahi oleh bapak pemilik toko. Yang pasti, Sandi jadi ingat kalau nanti akan menemui 2 persimpangan. Yang pertama ambil jalan lurus, yang kedua ambil jalan ke kiri. Sudah, seharusnya sih gak nyasar. Setelah sudah di atas motor dan semua keperluan sudah di dalam tas, Sandi baru ingat kalau bensin motornya sudah tiris. Jadinya Sandi harus isi lagi supaya nggak kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan nanti. Waktu itu hampir jam 5 sore. Setelah diberitahu oleh bapak toko di mana letak penjual bensin, Sandi pun langsung tancap gas. Dan ternyata penjual bensin nggak jauh, mungkin hanya sekitar 5 menit perjalanan. Jadi, Sandi kehilangan 10 menit lebih. Setelah isi bensin, Sandi langsung menuju jalan masuk hutan ke perkebunan karet. Karena jam sudah menunjukkan pukul 5:30, matahari sudah tidak terlihat, apalagi tertutup pepohonan. Jadi, hanya tinggal menyisakan sisa redupnya di senja ini. Dan Sandi sudah beberapa ratus meter di dalam hutan. Sudah melewati persimpangan pertama. Saat inilah mulai timbul penyesalan kenapa harus pergi ke kota. Karena ternyata perkiraannya meleset. Yang tadinya Sandi pikir sebelum jam 6 sudah sampai rumah, tapi nyatanya ini sudah hampir jam 6, tapi masih baru memulai perjalanan. Sandi pun memacu motor dengan kecepatan agak tinggi, menyusuri jalan hutan yang mulai gelap. Dan semakin gelap. Berkali-kali Sandi melirik jam tangannya, memperhatikan jarum jam yang sepertinya berputar sangat cepat. Apalagi medan jalannya juga cukup menantang, yaitu jalan tanah yang panjang dan berliku, ditambah banyak kelokan ke kiri dan ke kanan. Sesekali ada juga tanjakan yang melintas dataran agak tinggi, termasuk juga kontur menurun tajam. Saat akhirnya sudah jam 6 lewat, hutan yang sedang Sandi belah ini sudah semakin gelap. Lampu motornya juga sudah dinyalakan untuk membantu penglihatan. Karena memang gak ada lagi percikan sinar mentari, gak ada lagi cahaya langit yang menerangi.
Tapi jalan ini tetap harus dia susuri. Sampai akhirnya, saking gelapnya, Sandi ini gak bisa lagi melihat jam yang melingkar di tangan kirinya. Karena semakin malam, semakin gelap total. Pepohonan besar dan rindang jadi pemandangan paling dekat yang dapat Sandi lihat. Sementara kanan dan kiri masih dikuasai gelap pekat. Angin malam yang cukup dingin sebenarnya cukup sejuk. Tapi entah kenapa justru membuat Sandi keringatan. Akhirnya ketemu juga persimpangan ini, bisik Sandi. Iya, akhirnya Sandi sampai juga di persimpangan yang sudah dekat dengan perkebunan karet. Sandi masih ingat kalau dia harus mengambil jalan yang ke kiri, karena kalau ke kanan akan menuju kampung terdekat. Begitu kata Pak Rahman. Ya sudah, tanpa ragu dia pun berbelok ke kiri. Seharusnya beberapa menit kemudian dia akan masuk ke perkebunan karet. Sandi pun terus menyusuri jalan tanah di dalam hutan ini, sambil terus berharap akan segera menemui pepohonan karet. Tapi entah sudah berapa lama, Sandi ini belum juga masuk perkebunan karet. Bahkan masih terus menyusuri perut hutan rindang ini. Apa masih di depan ya? Sabar. Begitu ucapnya dalam hati, sambil terus memacu motornya dengan cepat. Terus, tapi dia belum juga masuk ke perkebunan. Kok lama banget? Nyasar apa aku ya? Kata Sandi mulai ragu. Tapi ya karena gak ada pilihan, Sandi memutuskan untuk jalan terus, menyusuri jalan setapak itu. Kalaupun nyasar, dia yakin jalan ini pasti akan berujung ke pemukiman penduduk. Karena kan pilihannya hanya itu, satu ke perkebunan, arah lain ke pemukiman, harusnya. Tapi keyakinannya mulai goyah. Karena nyatanya setelah 1 jam lebih menyusuri jalan setapak ini, dirinya tidak kunjung sampai di perkebunan. Padahal seharusnya dari persimpangan itu gak jauh jaraknya. Masa sih nyasar? Kalau emang nyasar, aku salah jalan di mana? Perasaan tadi gak nemu persimpangan lagi. Hanya 1 jalan aja yang ada. Keluh Sandi. Pokoknya banyak pertanyaan di kepala yang tentu saja belum menemukan jawaban. Perlahan dia pun menginjak rem dan laju motor jadi melambat. Sampai akhirnya benar-benar berhenti. Sandi menghentikan motornya ketika tiba-tiba di hadapannya ada pemandangan yang membuatnya terheran-heran. Pekatnya gelap malam membuat Sandi keheranan ketika samar di beberapa belas meter di depan dia melihat ada jembatan. Iya, Sandi melihat ada jembatan. Padahal pas berangkat tadi dia sama sekali gak pernah lewat atau melihat ada jembatan. Tapi kok ini ada jembatan? Kembali dia menyalakan motor dan coba lebih mendekat lagi. Tapi ya benar, itu emang jembatan. Jembatan kayu yang disusun sederhana. Hanya ada 4 batang besar kayu yang menjadi dasarnya. Sementara di sisi kanan kirinya hanya ada kayu kecil yang memanjang. Kayaknya digunakan untuk kita pegangan kalau melintasinya dengan berjalan kaki. Saat itu Sandi coba melongok ke bawah jembatan. Dan ternyata cuma gelap. Gak ada tanda-tanda sedikit pun air mengalir. Jadi jembatan ini melintas di atas sungai kering. Beberapa saat setelah menemui jembatan inilah, akhirnya Sandi sadar kalau dia sudah tersasar. Ini udah jelas bukan jalan yang benar untuk pulang. Saat itu Sandi bingung banget harus gimana. Balik arah ke jalan datang tadi atau lanjut melintasi jembatan dengan harapan ada perkampungan di depan sana. Lanjut aja kali ya. Kalau balik lagi terlalu jauh, ucapnya dalam hati. Ya sudah, akhirnya Sandi memutuskan untuk melintasi jembatan kayu ini. Perlahan Sandi menjalankan motor menaiki jembatan. Di titik ini, Sandi baru bisa melihat kalau jembatan itu sepertinya udah lama tidak pernah ada yang melintas. Karena permukaannya itu dipenuhi lumut. Ban motornya aja terasa licin ketika menjejaknya. Iya benar, jembatan ini berlumut. Bahkan terdengar bunyi gesekan kayunya. Wah, suaranya itu bikin nambah serem suasana. Beberapa belas detik kemudian, Sandi sudah sampai di sisi seberang. Kali ini jalanannya agak menanjak.
seperti mendaki ke atas bukit kecil yang agak sedikit berbeda dengan daerah sebelum jembatan. Pada sisi yang seberang sini, di kanan kiri jalan tidak banyak dipenuhi pepohonan. Sandi pun terus menyusuri jalan agak menanjak ini, hingga sampai ke atas dan menemui kontur yang agak datar. Pada saat inilah, sesuatu yang Sandi takutkan terjadi, yaitu mesin motornya tiba-tiba mati. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Bisiknya. Udah suasana gelap gulita, sendirian, motor mogok, terus gak tahu ada di bagian hutan sebelah mana. Wah, pokoknya Sandi udah putus asa lah. Tapi dia belum menyerah. Dia pun turun dari motor dan akan mencoba memperbaikinya. Tapi karena saking gelapnya dan penglihatannya juga hanya dibantu oleh pantulan warna langit, cukup susah untuk mencari akar masalah kenapa motornya mogok. Apalagi suasana saat itu benar-benar gelap. Jadi Sandi ini khawatir kalau tiba-tiba ada hewan atau apa gitu. Tapi ya mau gimana lagi. Ini tuh benar-benar terlalu gelap buat memperbaiki motornya. Dan ketika hampir putus asa, serta ketika mata Sandi udah semakin terbiasa melihat dalam gelap, tiba-tiba dia melihat ada bangunan yang berdiri di kejauhan. Apa itu? Rumah penduduk kali ya? Gumam Sandi. Dan apapun itu, Sandi memutuskan untuk mendekatinya. Dia pun kemudian mendorong motor mendekat ke bangunan itu. Jalannya masih menanjak, sehingga membuat Sandi agak kesusahan ke sana. Tapi akhirnya sampai juga. Ternyata benar, itu adalah bangunan berbentuk rumah. Gak besar, tapi ya gak kecil juga ukurannya. Dan sepertinya gak berpenghuni, karena gak ada penerangan sama sekali. Bagian dalam dan luarnya sama-sama gelap. Ya udahlah, kalau emang rumah kosong, seenggaknya aku bisa istirahat sebentar di sini. Begitu pikir Sandi dalam hati. Dia pun memarkirkan motornya di depan, kemudian masuk ke terasnya. Ternyata itu adalah rumah kayu, karena seluruh dindingnya terbuat dari kayu. Gak ada tembok sama sekali. Itu yang Sandi lihat, dan pintu rumah serta jendelanya tertutup rapat. Di teras ada papan kayu panjang yang sepertinya diperuntukkan sebagai kursi. Kemudian Sandi pun duduk di situ sambil melepas lelah. Dia duduk bersandar lalu membakar rokok. Suasana saat itu sangat hening, sama sekali gak ada suara. Desir angin pun gak ada, semuanya senyap. Hanya kepulan asap rokok yang membumbung tinggi memenuhi sisi gelap depan rumah. Setiap detik, Sandi berusaha menjaga pikirannya agar tenang. Karena jujur, Sandi putus asa. Benerin motor gak bisa, gak tahu harus melangkah kemana, bahkan sekarang di mana juga dia gak tahu. Pokoknya semua terasa buntu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bermalam di rumah ini saja sampai pagi tiba. Dengan segala resikonya, dia ambil keputusan itu. Dan entah ketika sudah berapa batang rokok yang dia habiskan, ada sesuatu yang mulai terjadi. Di tengah hutan yang letak pastinya nggak tahu di mana, Sandi mulai merasakan ada sesuatu. Dan tiba-tiba perasaannya mulai nggak enak. Udara yang tadinya dingin berangsur menghangat. Dan udara yang tadinya tidak bergerak sama sekali, perlahan hembusan angin mulai terasa. Pepohonan di sekitar yang tadinya diam, perlahan mulai bergoyang dan menghasilkan suara. Sandi yang duduk tepat di depan jendela rumah sangat terkejut ketika tiba-tiba jendela ini terbuka dengan sendirinya. Dan karena ini jendela kayu, ketika jendela itu terbuka menimbulkan bunyi. Dan itu membuat Sandi terkejut, serta refleks berdiri untuk memperhatikan jendela. Pasti angin yang ngebukanya. Angin pasti. Ucap Sandi dalam hati. Pokoknya dia mencoba berpikir positif. Jendela kayu ini kemudian terbuka lebar. Sehingga kalau ada cahaya terang, harusnya Sandi bisa melihat isi rumah itu. Tapi ini gak berubah. Suasananya tetap gelap pekat. Jadi Sandi sama sekali gak melihat apa-apa di dalam rumah itu. Ketakutan pun mulai timbul. Perasaan cemas tiba-tiba membuncah memenuhi ruang batin. Namun tetap berharap kalau yang membuka jendela adalah angin. Waktu itu Sandi masih berdiri menatap jendela.
sampai ada kejadian berikutnya. Ada suara lagi, tapi kali ini bukan suara jendela, karena jendela tidak bergerak sama sekali. Lalu suara apa? Kemudian Sandi pun melirik ke kiri, letak di mana pintu rumah itu berada. Sekali lagi muncul suara itu. Dan ternyata itu adalah suara pintu kayu yang bergeser terbuka dengan sendirinya. Wah, pintu rumah itu terbuka lebar. Dan kala itu Sandi masih diam sambil menatap. Lalu tiba-tiba muncul suara itu. Terdengar cukup jelas karena sepertinya sumber suara gak terlalu jauh. Kedengaran lagi. Perlahan Sandi pun melirik ke arah pintu yang sudah dalam keadaan terbuka lebar itu. Tapi ya hanya gelap, gak ada apa-apa. Muncul lagi, dan di suara yang ketiga kalinya inilah akhirnya Sandi dapat melihat sumber suara misterius itu. Jadi di pintu yang terbuka itu, Sandi melihat sosok seram yang sedang berdiri tegak. Ada pocong berdiri di pintu. Pocong berbalut kafan putih kusam dengan ikatan di beberapa bagian tubuhnya. Wah, melihat itu, rokok yang sedang dihisap di mulut Sandi terjatuh seketika. Sandi benar-benar syok melihat ada pocong sedang berdiri di depan pintu. Dan jarak mereka itu deket banget. Cukup dekat buat Sandi untuk bisa melihat wajahnya yang hitam legam. Sandi pun melangkah mundur, perlahan menjauhi pintu dan juga teras. Kemudian dia berlari menjauhi rumah. Bahkan motornya pun dia tinggal saking paniknya. Setelah beberapa belas meter menjauh dari rumah, Sandi pun melirik ke belakang, ke arah rumah itu lagi. Dan Sandi ini semakin takut, karena ternyata pocong itu juga bergerak. Jadi si pocong itu bergerak ngikutin Sandi di belakang. Wah, Sandi makin panik. Dia pun terus berlari gak tentu arah. Bahkan mulai menangis ketakutan. Dan kali ini dia gak berani lagi melihat ke belakang. Suara itu muncul lagi. Dan kali ini bahkan sangat jelas dan keras. Sandi pun lari semakin cepat. Pokoknya terus berlari dalam gelap sampai akhirnya kaki Sandi terantuk sesuatu. Tak ayal, Sandi pun jatuh dan terguling-guling di atas tanah. Setelah itu, dia merasakan kalau kakinya sakit banget dan gak bisa digerakin sama sekali. Sambil meringis ketakutan dan kesakitan, Sandi pun melihat ke belakang, ke arah rumah tadi. Syukurlah saat itu dia tidak melihat ada pocong itu lagi. Tapi ketenangan itu hanya sementara, karena ternyata ada sosok lain yang datang melayang dari kejauhan. Sandi melihat ada 3 sosok tinggi besar berbentuk bayangan hitam seperti siluet. Dan mereka ini terus melayang mendekat. Semakin dekat dan semakin dekat lagi. Sementara Sandi gak bisa bergerak sama sekali. Seharusnya dengan jarak yang semakin dekat, membuat 3 sosok itu terlihat bentuknya. Tapi gak kayak gitu. Mereka emang terus mendekat, tapi hanya bayangan hitam aja. Sampai akhirnya 3 sosok itu tiba juga di tempat Sandi berbaring. Sandi yang sangat ketakutan hanya bisa memperhatikan kalau sosok tinggi besar ini berdiri mengelilinginya. Sambil menangis ketakutan, Sandi berdoa sekuatnya meminta pertolongan Tuhan. Saat itu Sandi berada di puncak ketakutan. Apalagi kemudian Sandi melihat kalau ketiga sosok menyeramkan itu seperti hendak membopongnya. Wah, setelah itu semuanya gelap. Dan Sandi gak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya, Sandi tersadar ketika sudah ada Pak Rahman dan teman-temannya yang sedang mengelilingi dia. Pak Rahman bilang, Sandi dan Aldo gak ada di rumah perkebunan karet ketika dia datang pagi-pagi sekali.
Kemudian karena khawatir, dia pun berinisiatif untuk mencari mereka bersama dengan teman-temannya. Dan akhirnya, Sandi ditemukan di salah satu sisi hutan, berjarak cukup jauh dengan motornya yang terparkir di satu gubuk kosong. Lalu setelah Sandi ditemukan, mereka pun melanjutkan untuk mencari Aldo. Syukurlah Aldo akhirnya ditemukan juga. Dan keadaannya gak jauh beda dengan Sandi. Aldo tergeletak di salah satu sisi hutan karet. Jadi malam itu mereka berdua sama-sama mengalami peristiwa yang sangat-sangat menyeramkan. Singkat cerita, sekitar jam 12 siang, mereka semua berkumpul di ruang tengah. Saat itu banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Rahman dan teman-temannya. Aldo dan Sandi pun berusaha menjawabnya satu persatu, semampu yang mereka bisa ingat. Adik berdua ini ditemukan sama-sama pingsan, tapi di tempat yang jaraknya berjauhan. Gimana ceritanya bisa begitu? Ada apa? Tanya Pak Kades. Ya sudah, mereka pun perlahan mulai bercerita dengan runut. Bermula ketika Aldo sendirian di rumah karena Sandi harus ke kota, sampai ke peristiwa mengerikan yang masing-masing mereka alami. Setelah mereka selesai menceritakan sebagian besar peristiwanya, ada beberapa orang yang memperhatikan mimik terkejut, heran, dan juga kaget. Tapi ada juga yang malah tersenyum kecil. Pak Kades dan Pak Rahman adalah salah satu orang yang tersenyum itu. Kenapa mereka tersenyum? Karena kami udah bisa menebak arah cerita adik-adik ini. Begitu jawab Pak Kades ketika Sandi dan Aldo bertanya apa sebab mereka tersenyum. Bisa menebak gimana, Pak? Tanya Sandi. Kemudian gantian. Satu persatu dari mereka bercerita, menjelaskan panjang lebar, yang pada intinya mereka semua sebenarnya udah tahu kalau rumah dan perkebunan karet ini terkenal sangat angker. Terus, kenapa Pak Rahman membiarkan kami menginap di sini? Tanya Sandi agak bersungut. Ya karena saya pikir orang kota nggak percaya gini-ginian. Saya pikir orang kota nggak takut hantu. Jawab Pak Rahman tanpa rasa bersalah. Begitulah. Sampai akhirnya Sandi dan Aldo bilang kalau mereka akan pulang ke Jakarta hari ini juga. Pokoknya mereka gak mau bermalam di rumah perkebunan karet ini lagi. Sekitar jam 3 sore, Pak Rahman dan Pak Kades beserta rombongannya pergi duluan pulang ke rumah masing-masing. Sementara Aldo dan Sandi rencananya akan pergi ke kota setelah membereskan semua barang-barang dan menyelesaikan beberapa sisa pekerjaan. Dan setelah rombongan itu pergi, rumah kembali sepi. Udah beresan? Tanya Aldo. Bentar lagi, gue lagi hitung dikit lagi nih, jawab Sandi. Waktu itu sudah jam 5:30, menjelang matahari menghilang dari dataran. Seperti yang sudah Aldo bilang tadi, mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta hari ini juga. Pokoknya nggak terfikir sedikit pun untuk bermalam sehari lagi di rumah ini. Nggak mau. Dan sejak hanya tinggal berdua, Aldo dan Sandi sama sekali gak membahas sedikit pun peristiwa yang mereka alami malam sebelumnya. Pokoknya mereka benar-benar menghindari banget topik itu dan memilih untuk nanti saja membahasnya kalau sudah pergi dari sini. Percakapan dengan Pak Kades dan Pak Rahman tadi siang pun menambah alasan mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Tanggung dok, habis maghrib aja kali ya, kata Sandi. Hah? Serius loh? Beneran? Iya, gak enak juga kan maghrib-maghrib di perjalanan, tengah hutan pula, katanya lagi. Ya, Aldo sih sebenarnya pengen cepet-cepet pergi, segera malah kalau bisa. Tapi bener juga apa yang dibilang Sandi. Jadi dengan sedikit terpaksa, Aldo ikut idenya. Ya udah, gue beresin barang dulu, taruh di motor ya, kata Aldo. Sementara Sandi masih berkutat dengan hitung-hitungannya. Gak lama kemudian, Aldo sudah selesai membereskan barang-barang, termasuk ransel milik Sandi. Jadi selepas maghrib nanti, mereka tinggal tancap gas menuju kota, lalu menunggu bis malam menuju Jakarta. Hampir jam 6, Aldo menunggu sambil duduk di teras depan, merokok sambil menikmati sisa kopi tadi siang, memandang lepas pepohonan karet di hadapan. Saat itu, gelap mulai menyelimut. Namun pandangannya masih sanggup menjangkau rentang perkebunan cukup jauh. Kala itu sama sekali tidak ada pergerakan. Pepohonan juga diam terpaku karena tidak ada angin. Masuk dok, udah mau maghrib nih. Tiba-tiba
Sandi sudah berdiri di pintu, membuyarkan lamunan. Kemudian mereka pun masuk dan menutup pintu. "Fokus, Dok, jangan ngelamun," ucap Sandi. Aldo pun paham apa yang dia maksud. Karena sudah jam 6:10, Aldo dan Sandi bergantian ke kamar mandi untuk berwudu. Walaupun mereka cukup jarang berbicara satu sama lain, tapi Aldo dan Sandi sepertinya sudah sama-sama paham dan merasakan kalau suasana di rumah dan perkebunan ini perlahan mulai mencekam lagi. Hawanya itu mulai aneh. Pokoknya seperti ada yang memperhatikan, dan sepinya itu beda. Selama beribadah, tidak ada hal aneh yang terjadi. Normal dan khusyuk. Setelah selesai, mereka pun lanjut sebentar membaca doa. Nah, disinilah mulai terjadi sesuatu. Mendengar itu, mereka langsung berpandangan heran. "Suara apa itu?" bisik mereka. Menurut tebakan Aldo, bunyinya seperti suara orang yang menyapu dengan sapu lidi. Tapi kalau benar, siapa yang malam-malam begini masih menyapu? Dan suara itu jelas banget, terdengarnya dekat lagi. Karena sepertinya berasal dari samping rumah sebelah kanan. Jendela kamar memang tertutup rapat, tapi dari lubang angin, suara itu bisa masuk dengan leluasa. Aldo pun sedikit kesal dengan Sandi, karena dia malah kembali lanjut berdoa lagi. Padahal sudah merasa ada yang gak beres. Lagi-lagi terdengar suara orang yang sedang menyapu halaman. "Siapa itu?" "San, ayo," kata Sandi setengah berbisik. "Sebentar lagi, Dok." "Ah, Sandi ini seperti gak melihat keadaan aja. Ini tuh udah serem," kesal Aldo dalam hati. Beberapa menit kemudian, suara sapu lidi itu pun menghilang. Syukurlah. Tapi sayangnya hanya sebentar. Karena suaranya memang menghilang, tapi malah berganti dengan yang lebih seram lagi. Ada suara seperti itu. Pokoknya seperti ada orang yang memukul-mukul dinding rumah atau lantai. Entahlah, Aldo belum tahu pasti. Terdengar lagi. "Suara apa lagi itu?" batin Aldo. Sekali lagi mereka saling berpandangan, bertanya-tanya suara apa itu. "Ayo, Dok." Alhamdulillah, akhirnya Sandi selesai juga. Aldo pun langsung berdiri lalu membereskan sejadah. Begitu juga dengan Sandi. Mereka sudah siap pergi. Tapi pas mau keluar, tiba-tiba lampu petromak di ruang tengah mati. Sehingga suasana rumah pun gelap. Jadi penerangan hanya menyisakan cahaya lampu templok di kamar saja. Mereka pun langsung menghentikan langkah karena kaget. Terdiam di posisi masing-masing. Waktu itu sepi banget. Suasana bener-bener sepi yang mati gitu. Kasarnya detak jantung sendiri aja bisa terdengar. Aduh, apalagi ini? Batin mereka. Belasan detik pun berlalu. Dan mereka masih diam memperhatikan ruang tengah. Masih belum berani melangkah. Disinilah sayup-sayup mulai terdengar suara lagi. Kali ini mereka mendengar suara orang yang sedang bergumam. Bukan hanya satu dua, tapi beberapa. Suaranya sayup samar, nyaris gak kedengeran, tapi ada. Dan mereka sangat yakin kalau suara itu berasal dari depan rumah atau di halaman. Tapi suara siapa yang berbincang? Dan gumaman itu terkadang agak keras, terkadang terdengar pelan, bahkan nyaris berbisik. Beberapa kata bisa mereka tangkap cukup jelas. Walaupun terdengar berbicara dalam bahasa daerah, kedengarannya cukup seram. Karena kata-katanya itu, mati, kubur di sini, pekuburan orang mati. Gitu-gitu, pokoknya bikin merinding lah kata-katanya. "Aduh, gimana ini?" bisik Sandi. "Gak tahu, nekat aja," jawab Aldo balas berbisik. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Wah, mereka kaget banget. Dan walaupun gak bisa melihat, mereka yakin banget kalau yang terbuka adalah pintu depan.
Kemudian Sandi memberi aba-aba dengan tangannya menyuruh Aldo untuk mundur menjauhi pintu. Aldo pun menurut. Perlahan mereka mundur mendekat ke jendela. Dan suara gumaman beberapa orang itu masih terdengar. Semakin jelas dan semakin jelas. Dengan beberapa kata seram tertangkap telinga. Yang membuat sangat mencekam, beberapa orang itu sepertinya mulai masuk ke dalam rumah. Bait-bait doa pun mulai terdengar keluar dari mulut Sandi dan Aldo ketika mereka akhirnya sudah berdiri bersandar pada dinding kamar. Kalau ingin melarikan diri, satu-satunya jalan adalah jendela. Karena kalau memaksa lewat pintu depan, mereka harus berhadapan dengan sosok-sosok misterius yang mulai masuk ke dalam rumah. Pokoknya serem banget lah. Gumaman-gumaman sosok misterius itu juga masih saja terdengar. Sampai akhirnya mulai terlihat wujudnya. Saat pintu kamar terbuka lebar, mereka pun bisa melihat situasi ruang tengah. Dan ternyata ada sosok-sosok gelap tinggi besar satu persatu menampakkan wujudnya. Mereka ini masuk ke ruang tengah. 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah Aldo hitung, kurang lebih ada 8 sosok. Mereka terlihat seperti bayangan hitam pekat. Seperti orang berjubah panjang sampai menutup kaki. Kira-kira seperti itu. Gelapnya keadaan membuat Aldo kesulitan melihat dengan jelas wajah masing-masingnya. Sementara Sandi sudah terdengar menangis pelan, walau masih ada bait doa keluar dari mulutnya. Setelah Aldo perhatikan, ternyata sosok-sosok itu sedang berusaha untuk mengelilingi sesuatu. Awalnya Aldo pikir mereka lagi mengelilingi meja ruang tengah. Tapi setelah diperhatikan lagi, itu bukan meja. Karena ternyata sosok-sosok itu sedang mengelilingi keranda mayat. Jadi ada keranda jenazah di ruang tengah. Wah, Aldo dan Sandi baru sadar. Dalam temaram, mereka bisa melihat kalau keranda itu tertutup kain berwarna gelap, sehingga tidak terlihat apakah keranda itu ada isinya atau kosong. Tapi apapun, tetap saja pemandangan ini sungguh sangat menyeramkan. Gue gak kuat, Dok. Kita harus kabur, bisik Sandi. Lewat jendela. Iya. Aldo yang berdiri paling dekat dengan jendela, pelan-pelan mulai membukanya. Terus membuka jendela sampai cukup lebar untuk mereka melompat keluar. Sementara sosok-sosok seram itu tetap diam di tempatnya. Mereka seperti tidak memperhatikan pergerakan Sandi dan Aldo. Aldo pun menjadi orang yang pertama melangkah keluar. Perlahan dia keluar. Ketika sudah di luar, Aldo menunggu Sandi yang rasanya lama banget keluarnya. Nah, pas lagi nunggu Sandi, Aldo memandang sekeliling, lalu melihat sesuatu. Beberapa meter di samping rumah, dalam gelap, Aldo melihat ada satu sosok lagi yang gak kalah serem. Awalnya gak terlalu jelas, tapi lama-kelamaan penglihatannya dapat menangkap bentuknya. Di sana ada seorang nenek tua. Rambutnya putih panjang dan sedang berdiri memperhatikan sambil tangannya memegang sapu lidi. Wah, Aldo terpaku melihatnya. Siapa nenek itu? Ngapain dia berdiri dalam gelap? Pikir Aldo. Tapi entahlah, yang pasti serem banget melihatnya. San, buruan, panggil Aldo. Ketika gak juga melihat Sandi melompat ke jendela. Dan karena belum juga melihat Sandi, Aldo pun kembali melirik ke dalam kamar. Lalu melihat pemandangan yang aneh. Jadi Aldo malah melihat Sandi berjalan mendekat ke arah pintu kamar atau melangkah ke ruang tengah. Sandi, panggil Aldo. Tapi Sandi gak bergeming. Dia terus saja berjalan pelan ke ruang tengah. Entahlah, seperti terhipnotis. Sandi ini diam sambil terus melangkah. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bisik Aldo. Karena jelas dia gak mungkin melarikan diri sendirian meninggalkan Sandi. Kemudian tanpa menoleh ke arah sosok nenek seram itu, Aldo memutuskan untuk melangkah menuju halaman depan rumah. Entah apa yang nanti akan Aldo lakukan. Sesampainya di depan, Aldo mendapati kalau suasana gelap gulita. Sama sekali gak ada penerangan. Penglihatannya hanya dibantu oleh cahaya langit. Tapi
Dalam temaram, Aldo masih bisa melihat dua motor yang seharusnya menjadi tumpangan mereka untuk pergi. Motor itu masih terparkir pada tempatnya. Setelah menoleh agak ke kiri, Aldo melihat kalau pintu rumah memang benar terbuka lebar. Kemudian, perlahan Aldo mulai mengintip ke dalam. Cahaya dari lampu kamar masih menjadi tumpuan, dan temaramnya membantu penglihatan. Lalu, tiba-tiba Aldo melihat Sandi berjalan keluar dari kamar. Dia itu berjalan menuju ruang tengah, di mana ada beberapa sosok seram sedang mengelilingi keranda mayat. Sandi ini seperti orang yang sedang dihipnotis. Dia diam sambil berjalan dengan tatapan kosong, melangkah masuk ke tengah-tengah sosok-sosok seram itu, lalu berhenti tepat di samping keranda. Wah, melihat itu, Aldo benar-benar merasa seramnya itu mematikan rasa dan logika. Pokoknya Aldo gak bisa berbuat apa-apa. Bener-bener nge-freeze. Dan keadaan itu terjadi beberapa lama. Pokoknya Aldo masih menyaksikan semuanya dalam diam. Kemudian dia melihat Sandi kembali bergerak. Dan Sandi mulai membungkukkan tubuhnya entah mau ngapain. Dan ternyata Sandi ini berusaha membuka kain penutup keranda. Saat itu Aldo masih terpaku. Lalu perlahan tutup keranda itu pun terbuka. Karena tangan Sandi yang membukanya. Ya Tuhan, itu sungguh pemandangan yang sangat menyeramkan. Jadi di atas keranda terbaring jenazah berbalut kain kusam. Aldo dapat memastikan kalau itu jenazah manusia. Karena dia melihat ada telapak kakinya yang tidak tertutup kain. Kemudian Sandi perlahan mulai duduk bersila, masih dalam keadaan diam. "Sandi!" panggil Aldo. Entah apa sebabnya tiba-tiba Aldo berteriak, cukup keras. Dan gak tahu kenapa setelah itu Sandi ini jatuh terkulai. Gak duduk lagi tapi terbaring gak sadarkan diri. Kemudian satu persatu sosok tinggi seram itu membalikan tubuhnya. Yang tadinya membelakangi, satu persatu mulai berdiri menghadap Aldo. Melihat itu Aldo terpaku diam. Kakinya gak bisa digerakkan sama sekali. Pokoknya dia gak bisa kemana-mana. Lalu perlahan sosok-sosok itu bergerak menuju pintu, hendak keluar rumah. Sampai akhirnya satu-satu sudah berada di halaman. Mungkin hanya beberapa meter jaraknya dari tempat Aldo berdiri. Aldo yang ketakutan tiba-tiba lemas. Berat tubuhnya seperti gak bisa lagi ditopang oleh kedua kakinya, karena tulang-tulangnya seperti lepas dari sendi. Dan Aldo jatuh terduduk. Dia menunduk lalu menangis. Disitulah tiba-tiba terdengar teriakan yang sangat keras. Terdengar seperti jeritan yang sangat lantang. Dan suara teriakan jerit panjang itu cukup memekakan telinga, memecah hening malam, dan membelah sepi yang mencekam. Mendengar itu, Aldo mengangkat wajah, lalu melihat kalau sosok-sosok seram itu mulai bergerak. Jadi satu persatu mereka bergerak melayang. Iya, mereka melayang. Mereka itu melayang meninggalkan rumah atau menjauh. Mereka terus menjauh, lalu masuk ke perkebunan karet, sampai akhirnya benar-benar hilang di telan gelap. Cukup lama Aldo terdiam setelahnya. Dan beberapa menit kemudian barulah dia sanggup untuk berdiri menghampiri Sandi yang masih tergeletak di dalam rumah. "San, bangun San, kita harus pergi dari sini. Sandi, bangun," kata Aldo sambil memapahnya untuk berdiri. Ketika Aldo sudah mulai bisa membangunkan Sandi dan Sandi juga mulai sadar, dari kejauhan Aldo melihat sesuatu. Jadi dari perkebunan karet Aldo melihat kilatan cahaya. Ada beberapa kilatan cahaya. Setelah kilatan cahaya, kemudian terdengar deru motor. Ketika kilatan cahaya semakin dekat, ternyata itu memang cahaya dari lampu motor. Dan ada beberapa orang bermotor yang mendekat ke rumah. Saat itu Aldo lega banget. Sangat lega. Karena ternyata itu adalah Pak Rohman dan beberapa temannya. "Saya khawatir, sampai jam 11 malam kok kalian belum juga sampai kota. Makanya saya mengajak beberapa teman untuk memeriksa ke sini,"
ucap Pak Rohman dengan wajah cemas ketika sudah berdiri di dekat mereka. Ternyata waktu itu sudah jam 12 tengah malam. Padahal sepertinya mereka baru saja selesai sholat maghrib. Wah, kok cepat banget waktu bergulir. Ada apa Bang Aldo? Kok masih di sini? Tanya Pak Rohman lagi. Nanti saja Pak ceritanya. Kita pergi dari sini sekarang yuk. Kami udah gak kuat Pak, jawab Aldo. Lalu mereka pun bergegas meninggalkan rumah itu. Meninggalkan perkebunan karet yang seramnya tidak terkira. Dalam lubuk hati yang paling dalam, Aldo dan Sandi benar-benar gak mau lagi datang ke tempat ini. Setibanya di kota, Aldo dan Sandi memutuskan untuk bermalam di rumah Pak Rohman dan berangkat ke Jakarta esok paginya. Dan cerita ini bisa kalian baca sendiri selengkapnya di akun Twitter @bristory. Nanti aku sertain linknya di deskripsi. Pokoknya kalian wajib banget follow dan subscribe akun beliau. Karena di sana banyak banget cerita pengalaman mistis yang bikin merinding. Lalu untuk kalian yang udah setia dengan cerita aku dari awal hingga akhir, makasih banget ya. Semoga kedepannya aku semakin rajin dan semangat bacain cerita buat kalian. Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika kalian berkenan, tolong bantu saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu!